Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Sulistinwari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Dengan fasilitator Ibu Dini Siti Anggraini, pengajar praktik Ibu Siti Sofia. Di sini kami akan melakukan praktik coaching yang saya sendiri sebagai coach Elis Sulistinwari, kemudian rekan saya di sini Di Nur Hadi sebagai observator. Dan sebelah sini Ibu Dani Karmila sebagai coaching. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan praktik coaching siang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahdi. Gimana kabarnya Bu Isa ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita sehat ya. Iya. Iya, pada kesempatan hari ini saya mau nanyakan persiapan apa aja yang Ibu siapkan sebelum melaksanakan coaching ini? Pada kompetensinya saya akan berusaha menghadirkan kehadiran penuh, kemudian dengan mendengarkan secara aktif, kemudian satu lagi akan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, luar biasa ya. Terus bagaimana dengan nanti akan tekniknya atau apa kamu yang diterapkan? Tentunya dengan teknik yang sudah kita ketahui, dengan menggunakan alur kita terkait dengan tujuan, kemudian diidentifikasi dari segala permasalahannya, kemudian tanggung jawab, dan satu lagi rencana aksi. Oke, luar biasa. Kalau gitu selamat bekerja ya Ibu ya. Iya. Untuk melakukan coaching dan iya, pokoknya selamat bekerja untuk menjadi coach, melaksanakan coaching. Iya, terima kasih Pak Hadi. Oke, selamat siang Ibu Dani. Selamat siang Bu Is. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini bisa bertemu lagi ini dengan Bu Dani, kita bisa sharing-sharing lagi gitu. Dan sebelumnya saya berterima kasih nih Bu Dani mau hadir ke sini, mau sharing dengan saya gitu. Kira-kira Bu Dani mau sharing tentang apa nih pada siang ini? Ya nih Bu, sebelumnya saya ingin sharing-sharing dengan Ibu, berharap dari diskusi kita nanti tujuan yang saya harapkan tercapai nih Bu. Oke. Kira-kira tentang apa tuh Bu? Ya. Setelah diskusi ini semoga saya bisa menemukan jalan keluar terhadap masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas. Oke, jadi Ibu ini pengen permasalahan yang ada di kelas ini bisa teratasi gitu. Memang masalah seperti apa Ibu? Ya. Jadi selain diskusi itu, saya berharap bahwa saya setelah mendapatkan solusi nanti bisa dapat menerapkan hasil diskusi itu supaya pembelajaran saya lebih baik lagi. Jadi begini, pandemi COVID berlangsung itu kan sudah hampir setidaknya sudah kembali normal lagi ya pembelajaran, sudah mulai penuh lagi, tetapi masih ada nih beberapa siswa atau murid yang belum penuh mengikuti pembelajaran. Jadi sudah penuh pembelajarannya, tapi siswa tersebut belum penuh. Kenapa belum penuhnya? Jadi masih ada anak-anak atau murid-murid itu yang dianya dalam pembelajaran itu tidak mengumpulkan tugas atau mungkin terlambat dalam mengumpulkan tugas. Setelah adanya COVID itu, jadi anak-anak itu motivasinya kurang gitu ya Bu ya. Jadi walaupun sudah ada yang hadir di kelas, namun masih ada saja siswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas, betul ya, seperti itu ya. Oke, kira-kira presentasinya itu ada berapa siswa itu Bu yang dia tidak tepat dalam mengumpulkan? Kalau selama ini setelah pandemi sudah mulai normal lagi ya, setelah pandemi itu jadi sekitar ada 30% lebih itu siswa yang dia terlambat dalam mengumpulkan tugas nih. Entah itu dia berbagai macam alasan mereka nih ya, dari mereka itu ada 30% lebih anak yang terlambat atau mungkin kadang ada yang tidak mengumpulkan tugas. Wow, jadi cukup besar ya Bu ya. Jadi murid yang memang tidak mengumpulkan tugas, bahkan yang tidak sama sekali gitu ya, ada yang terlambat bahkan tidak mengumpulkan sama sekali. Kira-kira
kalau dari pengamatannya Bu Danik gitu, ketika di kelas itu kenapa murid bisa seperti itu? Dia bisa terlambat mengumpulkan tugas. Alasannya itu kenapa Ya, kira-kira? dengan berbagai macam alasan lah, sulit lah, atau mungkin pembelajaran tugasnya terlalu banyak dengan tugas-tugas yang lainnya, dan akhirnya mereka tidak mengumpulkan tugas atau mungkin telat dalam pengumpulan tugasnya. Oke. Dan permasalahan tadi ya Ibu ya, pembelajaran yang seperti apa yang sudah Ibu terapkan di kelas? Selama ini saya melakukan pembelajaran masih berkenaan seperti pakai daring, daring juga iya, langsung juga iya ya Bu. Jadi tetap saya menggunakan Google Classroom, materi-materi sudah saya kirimkan beberapa hari sebelum pertemuan berlangsung. Jadi mereka bisa melakukan pembelajaran. Setelah itu pada jam pembelajaran, saya menyampaikan materi, menyampaikan latihan, dan juga kemudian tugas-tugasnya. Jadi mereka punya file secara daringnya, tetapi saya juga hadir di kelas saat pembelajaran, jam pembelajaran dengan menyampaikan materi-materi tersebut, berikut latihannya, berikut juga tugas-tugasnya. Oke. Jadi sebenarnya yang sudah Ibu terapkan itu sudah cukup baik ya Bu ya. Jadi untuk rencana Ibu nih, kira-kira siswa itu senang diperlakukan seperti apa tuh Bu? Supaya mereka kemudian bisa lebih aktif lagi gitu dalam mengumpulkan tugas gitu, bisa tepat waktu. Itu kira-kira rencana Ibu seperti apa? Mungkin dengan kita memberikan perhatian lebih, kita tetap intens dalam mereka perhatikan. Tadi ada yang beralasan tidak bisa ataupun dengan alasan yang lainnya. Jadi kita memberikan pelatihan yang lebih intens lagi kepada masing-masing siswa maupun masing-masing kelompok. Jadi masing-masing setiap tugasnya, baik itu individu maupun kelompok, dia bisa melakukannya, mengumpulkan tepat waktu. Oke, jadi tadi dengan metode kelompok ya Bu ya. Jadi Ibu ada individu dan kelompok ya. Rencana yang sangat luar biasa ya Bu ya. Komitmen seperti apa nih Bu yang akan Ibu lakukan ke depannya gitu, supaya rencana yang luar biasa itu bisa dimulai. Selain saya bekerja di dalam kelas bersama dengan anak, tetapi juga saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah atau pihak terkait berkenaan dengan rencana-rencana saya. Begitu juga saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat supaya setiap tugas-tugasnya tidak hanya dominan terhadap mata pelajaran, semuanya ada tugas dengan banyak, tapi kita punya porsi tersendiri. Oh, tugas pelajaran A berapa persen masing-masingnya. Jadi ada kita konsultasi dengan atasan, begitu juga dengan rekan sejawat, jadinya pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan baik, ada tugas, ya ada porsinya masing-masing. Oke, jadi kalau saya tangkap dari obrolan tadi, adanya kolaborasi ya Bu, jadi tidak hanya Ibu sendiri gitu, nanti Ibu akan melakukan kolaborasi juga dengan rekan sejawat, kemudian dengan atasan juga ya, supaya komitmen tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira kapan ini dilakukan Bu? Rencana yang baik ini kapan akan dilakukan? Segera nanti Ibu dalam pertemuan pembelajaran berikutnya, jadi akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Wow, oke. Alhamdulillah Bu, kita sekarang ada di sepertinya tadi Ibu sudah mengerti ya, sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Sharing yang sangat luar biasa pada siang ini. Terima kasih Ibu. Nanti saya ingin ngobrol lagi nih terkait rencana tadi yang baik tadi ya. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih waktunya Ibu Eis. Iya, Mohon terima maaf kasih. tidak mengganggu Iya. waktunya. Terima kasih banyak. Ya. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Ya, Dani. selamat siang Ibu Eis. Selamat siang Bu Eis. Ya, selamat siang Pak Ahdi. Oke, saya akan tadi luar biasa sekali. Setelah melakukan Bapak melihat proses observasi ini, ternyata Ibu dalam melaksanakan coaching sangat luar biasa, di mana Ibu bisa melakukan kehadiran secara penuh, kemudian melihat ataupun memberikan pertanyaan dengan yang berbobot, dan Ibu juga melakukan evaluasi dengan adanya alur tirta. Betul. Nah, kalau menurut saya, seandainya skala itu penilaian saya terhadap Ibu pada saat Ibu melaksanakan proses
coaching, Ibu sebagai coach adalah di antara 1 sampai dengan 4, saya kasih 3,5. Wah, terima Kalau kasih misalnya Pak. dalam ini mah hampir kamut lah gitu. Udah, Ya, terima kasih Pak. hampir sempurna. Nah, mungkin saya ingin menanyakan, menurut Ibu, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ternyata sudah semuanya ya, dari tadi juga memberikan pertanyaan dan sampai dengan akhirnya menemukan solusi sendiri. Ibu juga membimbing Kuci untuk menemukan dari masalah menjadi solusinya juga ada luar biasa. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih kasih. Pak Adi. Iya, sebelumnya saya terima kasih Pak Adi karena sudah mengobserver saya sehingga jalannya coach ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Ya, Mohon maaf atas waktunya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kami akan mempraktikkan coaching dan yang akan dibantu oleh kawan saya sebelah kanan Dani Carmila sebagai observer. dan sebelah kiri saya, Lissu Listinwari sebagai coach. dan saya sendiri Ahdi Nur Hadi sebagai coach. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Ahdi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu. Ya, pada kesempatan kali ini akan berperan menjadi coach ya? Ya Ibu. Ya, untuk Ibu Lis, kira-kira persiapan apa saja yang sudah disiapkan oleh Bapak Ahdi? Persiapan yang saya lakukan sebenarnya adalah satu, ada poin-poin dalam seorang coach, yaitu sebagai coach diantaranya adalah present, kehadiran diri, kemudian ketertarikan untuk memberikan pertanyaan dan menjadi pendengar aktif. 3 poin tersebut. Terus kemudian di dalam pendengar aktif ini di dalamnya ada pertanyaan yang berbobot, berusaha untuk mencari pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah kemudian ketika persiapan ini juga ada lagi, yaitu di dalam melakukan coach, saya berusaha untuk memahami alur tirta atau alur air dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab untuk melakukan proses coaching tersebut. Begitu Ibu. Ya, selamat bercoaching, semoga berhasil, lancar sampai akhir. Ya, terima kasih Bu Danik dan mohon bantuannya untuk melakukan proses observasi oleh Ibu untuk perbaikan. Ya, selamat siang Ibu Lis. Ya, selamat siang Pak Ahdi. Gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah pada siang hari ini alhamdulillah saya baik. Oh, alhamdulillah. Gimana nih? Ada rencana apa untuk yang kita obrolkan hari ini atau kita mau mulai tentang apa nih? Ya Pak Hadi, terima kasih sebelumnya karena Pak Hadi mau meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya gitu. Saya di sini ingin sharing terkait tingkat kepercayaan diri siswa di kelas gitu yang sangat rendah gitu Pak. Oh, gitu. Jadi Ibu akan melakukan memahami bahwa tingkat keterampilan atau kepercayaan diri siswa yang rendah ya. Iya. Untuk konfirmasi ulang. Nah, menurut saya apa sih yang dimaksud dengan kepercayaan diri menurut Ibu? Definisinya seperti apa? Besar seperti apa? Kepercayaan diri itu terutama untuk siswa ya. Jadi siswa yang percaya diri itu siswa yang menurut saya itu antusias gitu. Dia merespon apa saja yang gurunya sampaikan gitu. Jadi dia itu antusias gitu. Kemudian dan dalam masalah ini krisis kepercayaan diri ini terutama ketika di pembelajaran saya seni budaya, siswa tersebut
masih malu-malu gitu Pak. Jadi ketika saya beri tugas untuk maju di depan kelas gitu, mereka malu. Jadi mereka tidak mau ke depan gitu. Jadi itu kepercayaan diri mereka itu kayak masih kurang gitu. Oh, gitu. Kepercayaan diri siswa itu masih sangat kurang ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu punya atau hambatan apa sih yang membuat mereka menjadi malu gitu, atau hambatan atau gangguan menurut Ibu seperti apa? Sebenarnya dari kebiasaan juga sih Pak ya. Mungkin kalau saya lihat mungkin karena dari intensitas usia juga gitu. Mungkin karena dari SD itu mereka tidak terbiasa untuk tampil ke depan gitu, dan sekarang baru menginjakkan di SMP gitu. Eh, saya apa ya, untuk mereka bisa tampil ke depan gitu. Jadi di situ siswa itu masih Masih malu-malu ya Bu ya? malu-malu Masih gitu malu-malu. ya, karena kurangnya mereka bisa tampil ke depan gitu. Karena mungkin dikit sekali kesempatan mereka untuk maju ke depan. Iya betul. Nah, menurut Ibu skala mereka malu itu dalam hitungan skalanya berapa persen? Kurang lebih 50% sih Pak. Jadi 50% siswa itu memang ada yang sudah aktif gitu, dia mau percaya diri tampil ke depan gitu. Dan yang 50% itu masih sangat malu-malu gitu, sungkan untuk ke depan gitu. 50% ya untuk skala siswa dalam kelas tersebut ternyata masih malu-malu. Nah, kira-kira Ibu punya rencana apa untuk mengantisipasi hal tersebut? Mungkin rencana saya itu saya akan mungkin membuat kelompok Pak. Jadi ya membuat kelompok supaya untuk tampil ke depan itu tidak per individu dulu mungkin. Jadi di awal-awal ini saya buat kelompok sehingga mereka bisa tampil berkelompok untuk bisa tampil ke depan. Mungkin lebih efektif ya, karena kalau di kelas yang lain itu yang tingkatannya sudah tinggi itu saya terapkan seperti itu efektif sih Pak. Jadi iya, jadi mau gitu ketika dia nggak sendiri gitu untuk tampil ke depan gitu. Misalkan 2-3 orang ke depan gitu. 2 atau 3 orang ke depan ya? Iya, jadi jangan sendiri dulu. Jadi sebelumnya sudah pernah ada kasus seperti itu dan sudah ditangani dan berhasil gitu. Saya mau nanyakan, berapa lama proses untuk kira-kira proses berlangsung untuk pembinaan siswa tersebut atau kelas tersebut dari yang Mungkin malu-malu mungkin dikasih kesempatan untuk 2 kali tampil dulu mungkin ya Pak ya, untuk berkelompok, baru mungkin tampil ketiga kalinya dia bisa mencoba untuk individu gitu sendiri. Oke, pertama kelompok, kedua ketika beberapa kali kelompok berhasil, siswa mulai percaya diri, dilanjutkan dengan mereka akan per individu. Betul. Nah, kira-kira saya mau menanyakan bahwa Ibu butuh bantuan siapa saja ketika harus mengaktifkan anak-anak di ATM? Mungkin support dari yang pertama memang dari kita sendiri. Nah, yang kedua itu mungkin support dari temennya. Jadi temennya saling menyemangati gitu, tidak ada yang kayak membuli atau menertawakan gitu ketika mereka tampil. Nah, mungkin support system yang di dalam kelas itu dulu sih Pak. Iya, Perubahan iya, karakter anak iya, dulu ya? iya, dari temennya gitu, seperti itu. Luar biasa ini berarti ya. Dari mulai memang awal percaya diri, ternyata ada analisis baru, yaitu identifikasi ternyata sesama temannya mungkin ketika ada kesalahan sedikit saling membuli gitu. Nah, Iya, mungkin di sini perubahannya. iya. Jadi harus saling mensupport sama temennya gitu. Oke, mungkin untuk wawancara ini cukup sekian saja. Saya hanya ingin menanyakan bahwa mungkin kita akan ketemu lagi dengan coach selanjutnya ketika Ibu mempraktekkan tindak lanjut dari pertama kelompok, mungkin dari anak yang awalnya tadi malu 50%, terus nanti akan dilakukan penerapan dengan tugas kelompok, beberapa kali dilakukan tugas kelompok, mungkin bisa 2 kali pertemuan atau mungkin 2 minggu pertemuan, lanjut dengan per individu Ibu ya. Nah, terus sambil dari kelompok itu juga dirubah karakter anaknya yang tadinya saling membuli tapi saling mensupport. Betul sekali. Oke Ibu, mungkin kita akan ketemu lagi. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan.
Iya, terima kasih Pak Hadi sebelumnya. Saya bisa sharing nih sama Bapak. Jadi saya semakin tercerahkan dengan saya sharing sama Bapak gitu. Terima kasih banyak Pak Ya, atas sama-sama. waktunya. Nanti saya akan ngobrol lagi sama Bapak minggu depan. Oke, sama-sama. Ditunggu hasilnya nanti ketika Siap. sudah melaksanakan kembali di kelas yang baru tersebut. Siap, Bapak. Bagaimana proses selanjutnya? Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Ahdi, sesi coaching yang sangat luar biasa bagusnya dari titik awal sampai titik temu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Lis. Secara keseluruhan saya sudah melihat present atau kehadiran penuh yang Pak Hadi tunjukkan. Kemudian Anda mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sambil kita evaluasi, di sini ada alur tirta yang sudah dilaksanakan. Untuk garis besarnya, apa saja untuk alur tirta tersebut, Pak? Alur tirta itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, rencana aksi itu Merencana aksi, tanggung jawab. oh iya, sama tanggung jawab terakhir itu kalau Ya. salah dari Maya. Ya, dengan tetap memperhatikan 3 kompetensi tersebut Iya. ya, dengan mendengarkan, present ya, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan berbobot sendiri, kalau dari skala 1 sampai 4 saya sudah memberikan skala 4, Pak. Semoga sesi coaching ini bisa dilakukan dengan rekan sejawat dan juga mungkin bisa dengan muridnya. Sukses selalu Pak Hadi. Terima Selamat kasih Ibu siang. Dani. Terima kasih atas observasi yang dilakukan oleh Ibu. Mudah-mudahan ini jadi evaluasi buat diri saya untuk melakukan perbaikan ke depannya. Sukses selalu ya Pak Hadi. Ya, Selamat Ibu. siang. Ya, selamat siang. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saya Dani Karmila dengan fasilitator Ibu Dini Siti Anggriani dan pengajar praktik Ibu Siti Sofia. Saya kali ini berperan sebagai coach dan rekan saya sebagai observer Elis Sulistinwari. Saya sebagai Kuci Ahdi Nur Hadi. Selamat menyaksikan hasil coaching kami pada siang hari ini. Siang Ibu Dani. Selamat siang Ibu Elis. Pada siang hari ini Bu Danik akan melakukan proses coaching dengan Pak Ahdi. Oke, kompetensi apa saja yang akan Ibu tampilkan pada coaching siang ini? Kebetulan kompetensi yang akan saya sampaikan itu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ya, betul sekali. Kemudian jangan lupa juga ya Bu, nanti akan Ibu lakukan alur tirta ya. Oke, semoga sukses Ibu. Silahkan Ibu lakukan proses coaching dengan Pak Ahdi. Oke, selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu Is. Selamat siang. Selamat siang Pak Ahdi. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Saya merasa bahagia. Ya, merasa bahagia. Kebetulan kemarin saya kepo nih lihat status atau story-nya Pak Ahdi nih. Kok kayaknya ada yang dipikirkan. Jadi kenapa itu Pak? Ataukah ada problem nih di sekolah atau di mana? Bahagia mah karena kemudahan Ibu Dani, walaupun memang ketika problem kemarin itu memang salah satunya saya kan sebagai guru muatan lokal bahasa ya, namun ketika melakukan pembelajaran, karena memang pembelajaran bahasa mencakup 4 poin, yaitu mendengarkan, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Namun ketika di kelas 1, 2, 3, 4 ada beberapa siswa yang memang perlu penanganan khusus, di mana mereka ketika dilakukan untuk menulis sangat lama, dan ternyata bukan masanya menulis, tapi faktor utamanya adalah satu, yaitu membaca. Anak tersebut mengalami beberapa kasus tidak mampu membaca dengan baik dan benar. Ya. Sebelum kita sharing-sharing atau diskusi yang lebih lebar lagi nih, dengan kita nanti sharing-sharing ini, kira-kira apa harapan Bapak nih? Atau tujuan Bapak setelah kita bersharing-sharing ini nih? Sebenarnya kalau tujuan dari saya sih ketemunya solusi, menemukan solusi tentang
apa nih yang kira-kira bisa saya lakukan. Pertama solusi, kedua apa yang bisa saya lakukan, aktivitas apa yang kira-kira bisa membantu untuk kelancaran KBM selanjutnya sehingga ada peningkatan pada peserta didik saya gitu. Ya memang peningkatannya walaupun tidak signifikan tapi bisa mengikuti untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu Ibu. Baiklah, saya akan mencatat poin-poin permasalahan Bapak Ahdi agar nanti bisa sedikit saya ketahui gimana sih permasalahan Pak Ahdi. Terus selain itu untuk mendapatkan solusi, adakah harapan lain nih dari Pak Ahdi? Mungkin ada harapan lain yang mau diharapkan setelah kita diskusi kali ini selain mendapatkan solusinya. Selain mendapatkan solusi, mungkin harapan selanjutnya adalah hal ini tidak terulang kembali ke angkatan selanjutnya. Cukup terputus, maksudnya mungkin itu adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai guru atau pendidik untuk memutus bahwa udah sampai angkatan saya saja, selanjutnya siswa mampu membaca sehingga untuk tahap selanjutnya mereka mampu mengikuti proses pembelajaran dalam konteks pembelajaran bahasa. Gitu, Ibu. Iya Pak Ade. Sekarang boleh Bapak ceritakan nih yang Bapak rasakan saat terkait dengan pembelajaran di kelas Bapak nih. Jadi dengan siswa itu terkait pembelajaran di kelasnya bagaimana itu? Jadi memang sebelum melakukan pembelajaran sebenarnya kita mencoba menganalisis dulu nih mereka. Misalnya ketika kelas rendah 1, 2, 3 itu saya menulis huruf abjad A, B, C, D. Ketika dicek ternyata mampu, ganti, ambil per suku kata. Ketika suku kata, memang kadang-kadang ketika kita tuh kesalahannya adalah per suku kata, kemudian per kata, per kalimat, tetapi kadang-kadang tidak per individu langsung, tapi per baris. Misalnya baris ini, baris ini, terus kelihatan ada anak yang tidak bisa, seakan-akan nggak, bingung, dan yang lainnya baru dites per satu-satu. Kemudian ditanya, apakah mereka mampu baca atau enggak. Kalau misalnya kata orang, ada yang belum bisa baca, kita tes dulu. Jadi kita mengukur tahapan mana mereka, apakah per suku kata, per kata, atau per kalimat. Nah dari situ mulai ada, dari analisis tersebut, saya melakukan tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjutnya itu mengidentifikasi per individu yang kesulitannya, di tahap mana mereka proses membacanya. Kemudian memang di sekolah SD ada sebenarnya disediakan untuk buku baca dan per tahap, ada yang per suku kata, misalnya A, I, U, babi, bu gitu. Ada juga yang per kata dan nanti ada yang per kalimat. Nah, memang kalau kesulitan siswa ada yang tahap. Kalau kelas 1 kesulitannya mungkin masih ada beberapa yang tidak mengenal huruf, tapi ketika udah kelas tinggi biasanya kesulitannya adalah tahap dari suku kata menjadi kata seperti itu. Nah, kalaupun misalnya tindak lanjutnya setelah dianalisis mereka membeli fasilitas tersebut, saya akan melakukan bimbingan secara per individu di luar jam kegiatan pembelajaran. Nah, memang kesulitannya adalah satu, kadang-kadang ketika mereka mengalami kesulitan dalam membaca, ada yang memang dia percaya diri untuk mau belajar, ada yang tumbuhnya adalah minder dan malu. Nah, kalau yang minder dan malu, saya akan langsung konseling dengan maksudnya itu adalah saya bina, memberikan motivasi lebih kepada anak tersebut. Setelah anak tersebut dikasih motivasi lebih, kemudian di luar jam, bahkan kalau bukan di luar jam, di jam-jam istirahat, saya karena istirahat juga 2 kali, saya minta untuk 15 menit sajalah untuk mereka membaca di mana, nanti diarahkan. Jadi minimal per hari mereka istirahat itu terpakai untuk belajar membaca seperti itu. Ya, kalau dengan kondisi tersebut nih ada kesulitan untuk membaca, jadi setidaknya apa yang membuat Pak Ahdi bagaimana nih? Atau mungkin berpengaruh dengan siswa lain atau mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri? Kalau pembelajarannya per individu atau menggunakan metodologinya adalah bukan menggunakan problem solving atau contextual teaching learning atau tidak menggunakan project based learning, maka tidak terlalu menonjol gitu. Tapi ketika tugasnya individu, maka akan sangat terlihat sekali
ketertinggalan anak tersebut. Tapi ketika melakukan kegiatannya dalam berkelompok, mereka udah mulai tertutup dengan orang-orang yang mampu untuk mengerjakannya gitu. Walaupun memang kelihatan dia masih, ya mungkin ada yang masih belum mampu berinteraksi dengan baik ketika dia ngerasa kekurangan tersebut. Mungkin selain hambatan-hambatan itu, apakah ada hambatan-hambatan lain ya Pak? Kalau hambatan lain sih tidak ada Bu. Mungkin satu lagi mungkin karena mungkin guru mapel, saya juga harusnya sih melakukan koordinasi juga dengan orang tua Ya. karena guru punya waktu hanya 6 jam di SD itu dan 18 jam itu di luar sekolah gitu atau enggak keluarga dan masyarakat. Nah, di situ mungkin kita belum melakukan koordinasi dengan orang tua. Tapi pernah beberapa siswa yang dilakukan koordinasi mungkin karena faktor ekonomi sehingga kadang-kadang dicek orang tuanya malah jadi TKI, jadi nggak ada yang terurus seperti itu. Akhirnya anak tidak belajar. Ya, oke, berarti sudah itu ya poin-poin dari permasalahan si Pak Ahdi ini. Saya mencatat beberapa dari penyampaian yang Pak Ahdi itu mungkin dari pembelajaran mandiri perlu ya untuk meningkatkan kompetensi dalam dia membaca nih. Bahkan mungkin selain itu bisa juga dengan konseling orang tua. Tapi selain itu menemukan dengan Pak Ahdi mudah menemukan penyebabnya dan sekarang sudah kira-kira tahu nih solusi yang mau dilakukan. Untuk kedepannya supaya murid-murid Pak Ahdi ini bisa lebih bisa membaca lagi, kira-kira apa yang mau Bapak laksanakan ini untuk rencana kedepannya? Ya setelah analisis tersebut sih sebenarnya selain memberi jam tambahan, memberi jam tambahan, tentu apalagi ya. Untuk sampai saat ini belum menemukan solusi lain hanya untuk memberi jam tambahan. Apalagi kalau melepas dengan kondisi keluarga juga belum tentu tidak semuanya mendukung gitu, sehingga ya otomatis kita sendiri menarik jam tambahan di luar KBM. Ya. Jadi memberikan jam tambahan itu setidaknya yang paling relevan yang mau akan dilakukan ya. Jadi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pembelajaran Pak Hadi. Terus itu satu rencana besar ya. Rencana yang memenuhi untuk kebutuhan murid yang kita berpihak pada murid nih. Terus Bapak sudah tahu penyebabnya, sudah tahu penyelesaiannya dan akan direncanakan tersebut nih ya. Dengan begitu komitmen Pak Ahdi sendiri untuk melakukan tugas-tugas itu seperti apa itu? Kalau komitmen saya, sebenarnya komitmen itu kan namanya juga komitmen, tentu tidak sendiri. Komitmen itu biasanya dilakukan antara minimal 2 ataupun dengan lingkungan sekolah juga, sehingga tentu untuk menjaga komitmen itu tentu perlu dengan adanya pengawasan, pemantauan, dan kerjasama dari satu guru dan guru yang lain. Nah memang komitmen itu ya karena memang perlunya ada interaksi sosial juga, sehingga saya pun membutuhkan orang-orang seperti dengan kepala sekolah yang tentunya ketika mengalami hambatan-hambatan tersebut kita komunikasikan. Lalu kita juga punya idenya pun seperti itu. Bagaimana nih dengan guru, karena di SD ya kepala sekolah mendukung atau tidak. Kalau memang mendukung berarti lanjutkan. Terus ketika ngobrol dengan guru kelas, biasanya juga selain dari kita, guru kelas juga memberi mungkin ada teknik lain yang akan memberi tambahan, sehingga kita saling mencoba melengkapi saja gitu. Nah dari hal itu memang iya ada beberapa siswa yang memang mengalami peningkatan selama 1 tahun yang tadinya awalnya malu karena mau masuk ke kelas tinggi, gak mau baca, terus kita lakukan bimbingan pelan-pelan, kita motivasi, akhirnya mereka mau membaca. Nah dari mulai berani dulu, kemudian akhirnya sekarang dia sudah mulai lancar membaca dan mampu mengikuti pembelajaran. Untuk konteks jenis bacaan pun dia sudah mampu, ya kalau kelas SD mungkin teks-teks sederhana gitu, tapi dia mampu mengambil cerita-cerita yang dari situ bisa dia pahami, gitu, bisa disampaikan kembali seperti itu. Ya memang kalau misalnya ditanya butuh berapa lama proses ataupun butuh berapa waktu, ya kalau memang mengatakan butuh berapa waktu prosesnya kita tidak bisa memperkirakan karena per orang pun
daya serapnya kadang-kadang berbeda dan motivasinya pun berbeda. Ya. Jadi semoga sukses nanti untuk perencanaan ke depannya, semoga pembelajarannya makin meningkat lagi, siswanya makin pandai untuk membaca, baik itu di tingkat kelas kecil maupun tingkat besar. Sukses selalu ya Pak Adi, saya tunggu kabar berikutnya sebagai peningkatan dari hasil pembelajaran yang Pak Adi akan lakukan. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatan untuk dilakukan coaching sama Ibu, dan terima kasih juga atas ya pertanyaan-pertanyaan itu ternyata menggali informasi dan kunci jawaban tersebut. Ya. Begitu saja Ibu. Ya, sama-sama Pak Adi. Sukses selalu Pak Adi. Ya, Ibu, selamat siang Bu. Selamat siang. Bu Danik tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ahdi, itu sudah sangat luar biasa ya Bu Danik. Tadi apa saja yang sudah dilakukan dalam teknik coaching tersebut? Saya sudah menggunakan teknik model alur Tirta dengan kita menentukan tujuan. Jadi harapan dari si coaching ini apa nih setelah kita melakukan coaching. Terus itu identifikasi dan juga rencana aksinya dan begitu juga tanggung jawabnya itu. Jadi tetap menggunakan alur Tirta dalam. Jadi ya saya lihat juga sepertinya Bu Danik sudah menguasai teknik tersebut ya. Tadi juga sudah cukup sangat lancar sekali. Kemudian indikator apa Bu untuk ketercapaian teknik coaching tadi? Ya. Apa yang Ibu lihat dari indikatornya? Dengan ketercapaian atau mungkin kita menggunakan teknik 3 kompetensi inti tadi ya Bu ya. Dengan kita menggunakan kehadiran penuh, saya memperhatikan dengan mengikut penuh dengan mendengarkan aktif apa yang disampaikan Pak Ahdi dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk Pak Ahdinya supaya jadi akhirnya apa yang diharapkan tercapai nih. Oke. Ya, saya lihat juga seperti itu ya. Ibu sudah sangat baik ya untuk penguasaan teknik coaching ini dan sangat luar biasa, bagus. Jadi tadi juga saya lihat coachingnya itu benar-benar bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya gitu, dengan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot gitu, sehingga harapan yang ada pada coaching itu tadi bisa terjawab ya, bisa tersampaikan, bisa termaksimalkan gitu. Kira-kira kompetensi apa Ibu yang akan ingin terus ditingkatkan nih dalam teknik coaching ini? Tentunya 3 kompetensi inti itu harus kita tingkatkan terus sambil kita meningkatkan diri untuk selalu berlatih atau mungkin coaching dengan rekan sejawat maupun dengan murid. Karena biar kita semakin terlatih untuk mengerti dan mendengar orang lain. Bagus ya. Ya betul sekali Bu. Jadi udah sangat bagus ya untuk teknik coaching ini. Oke. Nanti kita bisa sharing lagi untuk teknik coaching berikutnya. Terima kasih Bu Danik. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.